Bukankah gereja menjadi tempat yang sangat nyaman untuk orang tua mempercaya anak-anak mereka kepada gereja untuk dibimbing menjadi karakter yang lebih baik? Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang mendasari biasanya orang itu bisa sampai tahap cerai? Terus juga kita juga lihat juga jangan ego pria. Istri juga pasti sudah capek. Betul. Tadi suster mengungkapkan harusnya terjadi dialog. Tapi kalau sama-sama sibuk tidak akan terjadi dialog. Apa yang membuat kamu merasa tidak saya hargai? Ya, kamu sekarang punya gaji besar jadi kamu makin sombong, bisa jadi kan? Iya. Lalu Nah. istri juga harus mau introspeksi saya. Iya ya, mungkin tampilan kata-kata saya menjadi Lebih makin tajam. merendahkan suamiku, dan suamiku makin tidak nyaman dengan saya. Bisa jadi. Halo shalom sahabat Insight, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Seperti biasa, saya selalu berharap keadaan kalian baik-baik aja. Kalaupun gak baik-baik aja, it's okay to be not okay. Hari ini gue kedatangan tamu di podcast gue yang ke-7 atau ke-8 gue lupa. Nanti kalian langsung cek aja di YouTube gue. Dan hari ini kita kedatangan siapa sih? Kok dari kemarin kan tamunya anak muda semua. Kita bahas segala sesuatu yang mungkin lebih duniawi nih, lebih ke arah hari-harian. Nah, kita tuh sekarang mau bahas apa? Nah, kita kenalan dulu nih sama salah satu. Ada 2 narasumber di sini, bahkan ada 3 yang di balik kamera yang akan kita bahas nanti. Kita perkenalan dulu. Ada salah satunya di sini adalah ada Pak Roni yang menjadi sahabat gua. Beliau sangat humble sekali dan kita akan kenalan dengan beliau nanti dari mana dia. Dan kita juga hari ini kedatangan suster. Terima kasih susternya udah datang. Pak Roni juga terima kasih ya udah datang. Suster Lia terima kasih. Kita mau kenalan dulu nih ya. Mau bahas apa sih hari ini? Nah, kita akan langsung ke to the point-nya aja. Pak Roni, mungkin hari ini boleh kenalan dulu Pak. Nih dari mana dan mau bahas apa nih Pak Roni? Terima kasih Mas Fian. Saya Roni, tinggal di Tanjung Duren. Oke. Paroki saya di salah satu paroki Jakarta Barat. Yes. Pelayanan saya di seksi keadilan perdamaian dan protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Panjang banget tuh Pak. Itu singkatannya apa tuh Pak? Saya bingung tuh. Protokol perlindungan dewasa anak ya Pak ya? Protokol perlindungan anak dan dewasa rentan, atau yang lebih dikenal di KAJ itu PPADR. Oke, nanti kita akan lebih lanjut dari sana. Oke. Berarti pelayanannya di PPADR, parokinya di salah satu di Jakarta Barat ya Pak ya. Oke. Suster Lia, apa kabar Suster? Baik, terima kasih untuk diundang. Wah, saya juga merasa terhormat sekali loh Suster. Oke, Suster, mungkin boleh perkenalan Suster ini dari kongregasi mana dan melayani apa di bidang itu? Jadi saya Suster Lia dari kongregasi Gembala Baik. Oh, Gembala Baik. Rumah saya di Jatinegara. Lalu sejak muda itu saya ditugaskan untuk mendampingi ibu-ibu atau perempuan yang mengalami masalah macam-macam lah ya. Macam-macam lah ya. Nanti macam apa ya kita bahas tadi ya Suster ya. Lalu yang terakhir ini saya lebih banyak mendampingi ibu-ibu single mom. Okay. Jadi ibu-ibu yang ditinggalkan oleh para suaminya, dan juga untuk mendampingi anak-anak remaja supaya tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Oh iya benar tuh Suster, sekarang tuh banyak banget loh. Saya juga nggak ngerti ya, bahkan ada orang yang sampai ngomong kayak kita mah keras itu tergantung lawannya siapa. Kalau dia nggak mancing emosi kita mah kita juga nggak bakal keras gitu. Tapi kan sebenarnya laki-laki kan harusnya nggak boleh gitu ya. Pak Roni bener nggak sih Pak Roni? Bener ya. Oke. Kalau nggak salah Suster, saya pernah sebut pernah dengar namanya itu rumah apa sih Suster? Rumah Aman Gembala Baik. Oh, Rumah Aman Gembala Baik. Iya. Salah satu bentuk pelayanan kami adalah kami menyediakan rumah untuk singgah bagi para perempuan yang mengalami kekerasan seksual, mengalami diperdagangkan atau mengalami KDRT. Diperdagangkan Suster? Ya, banyak. Sampai yang seperti itu? Perempuan dan anak yang sekarang ini dijadikan barang dagangan. Ya ampun, saya baru denger. Ini nyes banget loh saya dengernya, nggak tega banget. Oke, nanti kita lanjut sampai sana ya. Oke, berarti Suster, tapi ini intermezzo ya. Kita mau out of topic sedikit. Okay. Karena ini akan cukup menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih seorang suster itu tidak boleh menikah? Nah ini memang intermezzo, tapi banyak loh suster yang nanya. Kan boleh dong saya menjadi istri, tapi saya juga tetap melayani gitu. Nah itu kenapa suster? Sebetulnya ini pilihan toh ya. Saya memilih untuk menyerahkan diri secara total kepada
Tuhan, kepada Yesus. Oke. Nah, kalau mau total memang ya risikonya saya harus memilih untuk tidak menikah. Bayangkan kalau saya menikah kan pasti saya punya anak. Betul. Saya punya suami. Betul. Tidak mungkin saya melayani total kepada sesama yang menderita atau kepada Tuhan lah ya. Kalau saya punya anak atau punya suami, karena mereka harus menjadi perhatian utama saya. Jadi untuk bisa menyerahkan diri secara total, melayani secara total, maka saya ya bukan tidak boleh, tapi memang itu pilihan saya tidak menikah demi melayani secara total kepada Tuhan. Oke. Demi kerajaan Allah dalam bahasa Bahasa kerennya ya. Amin. Saya takutnya nih tanahnya udah mulai yang nih suster bentar lagi. Amin. Oke, saya mau kembali ke Pak Roni dulu ya. Iya. Pak Roni, dari PPADR ini sudah berdiri berapa lama di parokinya Pak Roni sendiri? Di paroki kami itu saya cerita dulu Iya. lebih panjang karena juga berdekatan dari keuskupan sampai ke paroki-paroki di KAJ. Protokol perlindungan anak dewasa rentan atau PPADR itu muncul sekitar awal 2022. Oke. Saya itu ikut menjadi fasilitator inti pada pelatihan bulan Mei 2022. Oke. Terus sampai situ KAJ punya visi misi untuk menjangkau semua paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Termasuk tadi ditanya di paroki yang saya tinggali itu juga sudah mulai mendapat surat dari KAJ untuk dibentuk PPADR-nya. Oke. Jadi saya kebetulan di seksi keadilan perdamaian paroki tersebut. Jadi saya juga sudah mulai menarik beberapa teman dari SKK untuk membentuk Satgas PPADR di paroki tersebut. Oke. Berarti termasuk tergolong baru ya? Ya, PPADR itu baru di paroki kami juga baru. 2022 cetusannya di KAJ itu 2022, awal 2022. Oke, selama berdiri nih sampai sekarang Pak Roni, yang pengen ditahu sama saya dan mungkin yang nonton juga gitu ya. Emang ada kasus apa sih di gereja? Kan kalau orang kan mikirnya selalu di gereja itu adalah tempat yang paling aman. Apalagi tadi ada spesifik anak dewasa rentan gitu kan. Ada kata anak, ada kata dewasa dan rentan. Ada apa sih, bukankah gereja menjadi tempat yang sangat nyaman untuk orang tua mempercaya anak-anak mereka kepada gereja untuk dibimbing menjadi karakter yang lebih baik? Ya, menurut saya itu juga bisa kita lihat lah di website atau internet itu pasti ada lah. Oh iya, benar. Saya setuju karena kemarin saya dapat link katanya ini terjadi, sayangnya saya sangat sayang banget. Saya dapat beritanya itu di-share sama teman saya. Katanya ada memang terjadi pelecehan seksual di salah satu gereja, bukan di Jakarta, tapi di luar Jakarta, dan itu sudah masuk berita lah, ibaratnya sudah masuk media, dan itu emang kejadian seperti itu ya Pak Roni? Ya, saya tidak bilang kejadiannya seperti itu, tapi kalau memang sudah masuk di internet itu kan juga pasti nyata. Memang mungkin juga ada yang mengakui bahwa itu ada kejadian begitu. Oh, I see. Nah, kasus terdekat yang pernah Bapak dampingi itu ada nggak sampai sekarang? Atau masih baru berdiri dan bersosialisasi aja? Atau memang sudah ada yang terrealisasikan pelayanannya? Kalau kami di gereja kami itu saat ini baru sosialisasi, hati-hati dengan kekerasan seksual. Yang penting korban perlu speak up ya. Yeah. Jadi harus speak up bahwa ini terjadi kekerasan seksual. Jadi bagaimana kita penanganannya? Penanganan yang penting adalah korban itu dari sisi psikologis untuk pendampingan. Oke, nah kalau misalnya kita bahas nih, biasanya kan korban mau speak up tadi bahasanya. Tapi yang menjadi ketakutan setiap korban itu biasanya adalah takut speak up karena
mungkin kayaknya ini udah jadi budaya kita ya, kita dalam artian mungkin oknum-oknum yang membuat kita tuh jadi kayak sebenarnya kita tersangka, tapi kita bisa buat jadi korban, sehingga korban pun jadi tersangka dan mereka takut terus speak up. Udahlah, mending gue beresin diri gue sendiri aja deh, gue ngomong juga percuma, lawannya orang kuat. Karena ini jujur saya sharing sedikit ya, Suster sama Pak Roni, ini terjadi di pelanggannya toko saudara saya. Jadi ada anak katanya dibully sampai masuk rumah sakit. Dan dia nggak berani speak up, tapi karena sudah masuk rumah sakit dia berani speak up. Akhirnya dia kasih tahu mamanya, dan tersangkanya orang tua dari anaknya itu datang dengan entengnya bilang, anak lu belum kenapa-napa kan? Ya udah, gue ganti rugi aja. Maksudnya kenapa tidak ada empatinya? Dan ini kan menjadi sebuah hal yang jadi orang kayak, aduh lawan gue tuh kuat, lawan gue itu kalau bahasa di TikTok tuh sekarang ya, kalau kita mau intervensi, lu punya duit, lu punya kuasa, katanya gitu ya kan. Nah ini gimana Pak Roni untuk menanggulangi masalah ini? Karena kan mereka jadi takut gitu kadang. Oke, di Indonesia sendiri sekarang ada yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Silahkan kalau memang sudah mulai takut dan tertekan, ada komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasti akan melindungi sampai situ. Jadi tidak berbalik, tadinya dia korban menjadi tersangka, terduga tersangka begitu. Oh, berarti memang ada perlindungan saksi dan korban gitu ya. Korban. Wah, saya cukup senang kalau dengar kayak gitu. Oke. Saya tambah sedikit. Boleh Jadi silakan. tadi Vian mengatakan kan seharusnya gereja itu menjadi tempat yang aman Iya, betul. bagi semua anak, bagi semua ya siapa saja yang masuk. Saya setuju sekali. Iya. Nah justru karena itu maka Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan apa yang namanya protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Oh. Karena gereja mengakui bahwa dalam hal kekerasan seksual gereja tidak baik-baik saja. Oh. Itu beritanya sudah banyak sekali kita bisa temukan di internet. Oke. Maka kita ingin Keuskupan Agung Jakarta berjuang supaya gereja kita menjadi gereja yang aman bagi semua pribadi yang masuk ke gereja. Wah. Oleh karena itu protokol perlindungan anak diluncurkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Wah. Nah di dalam protokol itu memang kami bukan hanya mencegah, salah satunya kami juga berusaha untuk mencegah kesana jangan sampai terjadi lagi. Tetapi juga kami menyediakan perangkat kalau ada yang mau lapor, dan itu akan sangat dilindungi, sangat dirahasiakan. Wah. Jadi teman-teman yang mengalami kekerasan seksual di dalam gereja sekarang ini bisa lapor. Di setiap paroki akan dibentuk yang namanya Satgas. Oh gitu. Tetapi kalau sekarang ini belum ada di paroki, di Keuskupan Agung Jakarta ada yang namanya Satgas Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan. Oh. Mereka boleh lapor dan mereka akan sangat dilindungi, bahkan dibantu secara spiritual maupun secara psikologis untuk pemulihan itu. Ya, setuju. Kalau saya lagi mau bahas dari sisi ininya sih, Suster. Saya mau bahas dari sisi tersangkanya mungkin ya. Karena kan saya juga pernah ada di dunia gelap gitu. Bukan berarti saya pelaku ya, enggak, ini saya klarifikasi. Saya bukan pelaku nih. Cuman karena saya pernah terjun di dunia gelap, saya juga mengerti biasanya orang-orang yang memang melakukan mungkin pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, atau yang bahasa psikologinya kita bisa bilang pedofil, atau mungkin atau apapun lah bentuknya ya, pelecehan, kekerasan dan lain sebagainya, biasanya didasari dengan background dari luka batinnya mereka. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya sudah sangat tepat mereka datang ke gereja. Tapi ketika mereka datang ke gereja, sayangnya mungkin mereka tidak mencari penanganan yang tepat. Contohnya mungkin gereja kan sudah memfasilitasi dengan konseling, sudah memfasilitasi dengan banyak orang-orang yang bisa membimbing mereka secara rohani, mendoakan mereka dan lain sebagainya. Cuma dalam perjalanan memang nggak mudah untuk orang berubah. Tapi bukan berarti menjadi alasan untuk orang tidak berubah. Gereja tetap menjadi tempat yang aman untuk setiap anak-anak datang, atau bahkan setiap orang yang untuk mau datang dan berubah. Tapi jangan sampai hanya karena ada oknum-oknum tertentu, gereja menjadi tempat yang dikatakan bahwa kok kayaknya nggak aman ya. Tapi kewaspadaan perlu dikembalikan kepada kita semua sih masing-masing, bahwa ya kita memang datang cari Tuhan. Sisanya kita harus waspada karena kita berhadapan dengan manusia bukan malaikat gitu ibarat ya, gitu ya kan. Gitu. Oke, tadi sempat disinggung sama Suster ya soal saya mau ke Suster dulu nih. Kenapa
kan suster tadi bilang bahwa suster mendampingi single mom terus ada rumah aman sebenarnya. Saya mau bahas dari sisi perceraian dan KDRT nih. Karena kan kalau udah single mom pasti cerai dong. Kalau terus ada KDRT sudah jelas ada KDRT. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang mendasari biasanya orang itu bisa sampai tahap cerai? Karena kan di gereja sudah membekali mereka dengan membangun rumah tangga, terus ada discovery sebelum mereka mau nikah gitu kan. Dan itu kenapa mereka sampai memutuskan untuk bercerai, suster? Kalau ibu-ibu yang saya dampingi, Ya, dari ibu-ibu yang dampingi. itu tidak semuanya bercerai loh. Jadi perceraian itu bagi para ibu itu masih menjadi jalan yang paling akhir. Oke. Kalau mereka masih bisa memperbaiki relasi, mereka akan berusaha. Bahkan banyak ibu yang meskipun diselingkuhi dengan berbagai macam perempuan lain, meskipun dilecehkan, dikatakan macam-macam, setiap hari mereka bertahan demi anak. Dengan harapan suatu saat suamiku akan berubah. Masih banyak ibu yang seperti itu. Tetapi memang kalau perkawinan itu sudah sangat toksik dan membahayakan kehidupan, Ya. saya rasa mungkin ya sudah terpaksa bercerai, itu menjadi jalan yang paling akhir gitu ya. Artinya kalau misalnya seorang suami sampai mau membunuh baik dia maupun anaknya, saya rasa tidak bijaksana untuk Bertahan dalam rumah itu gitu ya. Iya, benar-benar. Itu. Atau kalau misalnya kekerasannya begitu kental dan anaknya tertular juga menjadi pelaku kekerasan, mungkin juga harus dipikirkan bagaimana untuk menyelamatkan anak supaya tidak menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Nah, gitu ya. kalau yang suster dampingi itu kebanyakan kasusnya KDRT atau perselingkuhan, suster? Bermacam-macam. Oh, bermacam-macam Karena ya? kan ini anggotanya cukup banyak ya. Iya. Jadi sekarang ini ada fenomena Apa tuh? ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang pintar justru ditinggalkan suaminya. Oh iya. Itu memang saya juga menjadi Ini menarik nih, suster nih. Kenapa? Karena perempuan kan makin pintar. Setuju. Pendidikannya makin tinggi. Ya. Pengetahuan secara sosial juga makin bagus. Betul. Nah, sementara pemberdayaan terhadap perempuan juga marak itu ya. Sementara pria tidak ada upaya-upaya untuk mengubah cara pandang. Iya. Sehingga sekarang ini perempuan yang kuat, perempuan yang berdaya berhadapan dengan pria yang merasa terancam. Iya, benar. Saya setuju banget nih. Karena banyak yang saya amati, dia itu cantik, dia itu gajinya besar, dia itu sosialisasinya sangat bagus. Loh, kok suaminya selingkuh dengan pembantunya? Itu dia juga nggak bisa mengerti gitu ya. Tapi setelah saya sharing dengan beberapa teman yang itu laki-laki baru, oh ini fenomena di mana perempuan makin pintar, makin berdaya, sementara secara kultur kaum pria belum banyak berubah. Kaum pria masih menuntut kamu itu kan istri harus patuh. Iya. Nggak bisa kamu menentang saya. Oke. Itu masih sangat kental dalam maka sekarang ini saya menghadapi begitu banyak pasangan kaum pria yang ya sudah meninggalkan begitu saja. Sebenarnya dua-dua pandangan ini benar, suster. Cuman karena di drive-nya salah, itu jadinya masing-masing egonya. Nah, kalau saya pengen nanya langsung lempar nih ke Pak Roni nih. Karena laki-laki dan sudah mapan juga nih secara pernikahan nih. Saya yakin di atas 10-20 tahun nih pernikahannya. Nah, coba membekali kami Pak sebagai laki-laki kalau untuk menghadapi kondisi yang seperti ini gimana tuh Pak? Ya, saya selalu bilang sama teman saya, Rosa nanti yang akan sesi selanjutnya. Intermezzo. Halo Cirosa. Oke. Dia kaum wanita, Oke. saya kaum pria. Saya pernah bilang juga, di balik kesuksesan seorang perempuan pasti ada laki-laki yang sukses juga. Itu juga harusnya kan terbalik.
dengan laki-laki yang Saya. sukses itu ada wanita juga yang menunjangnya. Sekarang saya balik. Di balik kesuksesan perempuan pasti ada seorang pria yang menunjangnya untuk wanita itu berkarir. Saya menambahkan suster. Oke. Berarti itu juga budaya-budaya itu juga budaya-budaya yang tidak menunjang ke istrinya itu harus ditinggalkan. Itu juga benar-benar pria harus menunjang istrinya karena perkawinan waktu berjanji di depan altar itu akan suka saling menunjang, baik suka maupun duka itu akan menunjang. Termasuk istrinya suka, kita harusnya senang gitu loh. Betul, setuju. Jangan merasa ditinggalkan. Kalau istrinya memang sudah jauh, kenapa kita tidak mengejar juga? Nah, makanya salah satunya juga terus terang, kegiatan yang positif banyak, termasuk itu juga wanitanya sudah maju, kita juga dengan berolahraga. Makanya juga saya lihat juga saya tidak melihat komunitas lain, komunitas saya sendiri, kita berolahraga aja untuk menetralkan bahwa sebenarnya juga wanita tidak meninggalkan kan, tapi prianya yang juga tidak mau ditarik. Seharusnya juga prianya juga mau ditarik dan mau belajar begitu. Itu statement saya. Oke, karena saya juga harus meluruskan karena saya kan sebenarnya aktifnya di salah satu platform lagi di TikTok ya. Dan sebenarnya kubu cewek dan kubu cowok ini pang lagi. Gitu ya. Cewek tuh harus begini, ya, cowok tuh harusnya begini nih, ya. Terus yang cowok ngomong, cewek tuh harusnya begini nih. Kalau menurut saya ada sebuah statement yang sangat bagus yang pernah saya dengar. Dia bilang adalah makanan laki-laki itu adalah dua, yaitu respect dan rasa damai. Kalau kita sebenarnya nggak masalah katanya. Kita nggak masalah perempuan itu mau dia sekaya apapun, sehebat apapun. Tapi masalahnya kadang kebanyakan perempuan ketika mereka sudah lebih hebat, mereka lupa untuk menghormati suaminya. Nah, ketika makanan itu tidak didapat oleh sang suami, makanya kenapa tadi sempat tersinggung ya, mereka akhirnya selingkuh sama pembantunya. Bukan karena pembantunya lebih hebat, bukan karena pembantunya lebih cantik, tapi karena pembantunya mampu memberi makan egonya dia, yaitu respectnya dia. Nah, nanti akan saya kembalikan nih pendapat suster sama ini ya. Nah, yang kedua adalah tadi respect sama, saya coy dulu lupa lagi. Cirosa apa itu? Rasa damai. Rasa damai ya, tuh untung kan ada notulen tuh di sini paling enak tuh. Oke, nah yang kedua rasa damai, karena pria itu hidupnya memang berburu, suster. Hidupnya nggak pernah tenang di luar sana. Mereka menghadapi diciak sama teman, ya terus bisnisnya nggak berjalan dengan lancar, kalah saing segala macam, akhirnya dia terancam posisinya. Dia pulang tuh lelah sebenarnya. Dia mau bersandar, tapi istrinya baru nyampe rumah tuh langsung kayak, kamu dari mana ya segala macam. Karena merasa memiliki sang suami, dan akhirnya ketika dia nggak dapet damai itu, akhirnya dia lari ke yang bisa memberikan dia damai. Laki-laki pada ujung inti akarnya dia cuma mau damai dan rasa respect. Nah, saya nggak tahu nih, ini yang saya dapat. Coba dikembalikan kepada suster dulu nih, suster dulu nih. Saya setuju bahwa respect dibutuhkan bukan hanya dibutuhkan oleh laki-laki, tapi perempuan pun juga membutuhkan respect itu ya. Oke. Jadi kalau itu hilang, memang lalu ya sudah, kita akan mencari respect dari tempat lain kan. Betul, setuju. Gitu ya. Jadi, nah mungkin ya kadang-kadang kelemahan manusia memang lalu lupa kan ya. Oh iya ya, suamiku baru pulang, membutuhkan damai, membutuhkan respect. Tapi di sini juga sudah kesel karena sepanjang hari ngurusin anak yang Iya, saya setuju tuh, saya setuju banget. Tetapi kan ada ruang untuk dialog, Iya. gitu ya. Saya rasa bahwa kesalahan-kesalahan, berantem kecil-kecilan, saya rasa sesuatu yang baik. Tetapi bagaimana kita bisa berdialog dari ketidaknyamanan itu ya. Aduh, saya kecewa loh. Makanya di dalam ME kan diajarkan bagaimana berantem secara Baik dan benar. Berantem ada baik dan benar ya sebenarnya. Tahu nih. Tujuannya Iya. juga semuanya, istri juga membutuhkan respect. Maka kalau dicela terus, istri itu juga tertekan gitu kan ya. Iya, betul. Jadi dua-duanya saya rasa membutuhkan respect, dan kalau ini kita sadari bagaimana kamu, misalnya dialognya, apa yang membuat kamu merasa tidak saya hargai? Ya kamu sekarang punya
gaji besar jadi kamu makin sombong, bisa jadi kan? Iya. Lalu Benar. istri juga harus mau introspeksi saya. Iya ya, mungkin tampilan kata-kata saya menjadi Lebih makin tajam. merendahkan suamiku, dan suamiku makin tidak nyaman dengan saya. Bisa jadi. Iya. Maka dialog itu yang harus diusahakan untuk bisa itu ya. Tapi kan sering suami istri sudah dialog sudah putus. Iya. Udah lebih baik diam, lebih baik sudah macam-macam yang bisa dikerjakan yang lain, tapi nggak terjadi dialog. Oh iya. Sementara dua-duanya sebetulnya membutuhkan yang tadi Alvin katakan, respect dan damai. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Sur. Coba kalau Bapak gimana nih dari statement saya nih gitu Pak. Respect dan damai, Iya. begitu ya. Makanya tadi saya ungkapkan, seorang pria juga jangan hanya terkotak itu saja. Dia juga harus punya komunitas yang positif. Misalnya naik sepeda, begitu kan, ini juga positif. Betul. Begitu. Terus juga kita juga lihat juga jangan ego pria. Istri juga pasti sudah capek. Betul. Tadi suster mengungkapkan harusnya terjadi dialog. Tapi kalau sama-sama sibuk tidak akan terjadi dialog. Ya kalau salah satu harus mengalah memang. Tapi juga itu sulit. Paling enggak kalau seorang pria memang sudah tidak dianggap seolah-olah di tempat asalnya tidak dihargai seperti Yesus ya. Paling enggak dia juga bisa mencari hal-hal positif dengan pelayanan, seperti pelayanan di gereja itu juga lebih bermanfaat. Itu statement saya. Jadi dia juga respect, dihargai orang lain, walaupun sama istri saya rasa juga istri sebenarnya menghargai ya, tapi cara penghargaannya beda. Tapi kalau seorang pria tadi dia berburu secara positifnya, ya pelayanan lah di gereja atau di tempat komunitas yang positif, itu aja sih. Oke. Kalau saya sebenarnya bukan tim yang suka kritis perempuan sih, enggak Suster. Saya juga bukan Paroni. Saya bukan tim yang suka kritis terhadap perempuan, enggak. Karena saya seorang pria, jadi yang saya mau betulkan juga prianya dulu. Kalau saya bikin, kenapa kok kayaknya seneng banget sih? Kamu lagi nyari anggota, rombong calon anggota. Iya. Jadi Target 3 tahun ke depan. Oke, jadi kalau menurut saya, karena kan Kristus bilang di surat Alkitab tuh dibilang gini, hendaklah seorang istri tunduk pada suaminya, tapi dengan syarat seperti kita tunduk pada Kristus. Artinya kitanya harus serupa dulu dengan Kristus. Saya nggak bilang bahwa perempuan sudah pasti benar, tapi mereka punya bagian sendiri, dan saya berharap ada seseorang yang juga kontra mereka nih, jadi bisa ngajarin si perempuan ini. Kalau saya nggak bisa, karena kan secara mekanisme, secara biologis saya pria, jadi saya lebih tahu POV-nya pria. Saya itu lebih senang benerin prianya. Saya selalu bilang bahwa kekerasan itu bukanlah sebuah jawaban atas dialog yang tak berujung. Kalau memang sudah nggak bisa berdialog, kitanya keluar, kabur, tenangin diri, cari teman, gitu. Permasalahannya, saya tadi kalau Pak Roni bilang bahwa cari kegiatan positif, dan yang salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah sesuatu yang positif tidak berarti pasti positif, Pak. Kenapa? Saya bisa bilang gini, saya dulu pernah nonton salah satu film horor, saya lupa judulnya, dan dia bilang gini, ada statement dari pastornya bilang gini, ketika Tuhan membangun gereja, iblis membangun kapel. Saya pernah di dunia gelap juga. Bagaimana saya juga berolahraga, saya hobi olahraga. Kalau dari postur bisa kelihatan lah saya hobi olahraga. Tapi berapa banyak orang-orang di dalam olahraga itu ngomongnya hal yang positif? Belum tentu semua. Bahkan dari hal kecil pun kayak nyelentik. Apalagi sesuatu yang saya selalu bilang sesuatu yang baik belum tentu benar. Kenapa? Karena kayak gini. Kayak tadi suster bilang ya, bertahan karena anak. Nanti akan saya tanyakan lagi tuh. Apakah itu adalah pandangan yang benar? Karena banyak banget di luar sana yang bilang, ngapain lu bertahan sama anak? Karena anak. Lu pantas bahagia kok. Lu ngapain pertahankan pernikahan lu yang kayak gini? Walaupun kemarin ada yang sempat cerita sama saya pengen cerai, saya bilang jangan, cerai itu bukan solusi. Pisah boleh tapi cerai tidak. Nah, mungkin statement saya lebih pro ke benerin laki-lakinya, karena kalau laki-lakinya benar tinggal benerin perempuannya nih. Kalau saya sih gitu ya, kalau dari saya gitu.
Bisa saya tanggapi? Boleh. Hal yang positif belum tentu positif. Iya. Tapi paling enggak kalau kita sudah melangkah ke positif, itu tidak akan terlalu jauh untuk terperosok. Setuju banget. Iya. Setuju banget. Itu setuju banget. Karena yang saya poinkan adalah harus tetap waspada. Dimanapun diri kita tetap waspada. Karena kita waktu menikah itu kita janjinya bukan sama manusia loh. Kita janjinya sama Tuhan gitu loh. Ketika kita mau mengingkari, kita tuh waktu lihat cincin tuh, aduh Tuhan, ini janjinya sama Tuhan nih, bukan sama manusia nih gitu ya kan. Kalau janjinya sama manusia kan bisa gitu kan. Ini janjinya sama Tuhan gitu. Oke, lepas dari situ saya pengen bahas tentang tadi pelayanan suster. Saya mau ke suster lagi nih. Suster, kan tadi ada namanya rumah aman. Mekanismenya seperti apa sih suster rumah aman itu, dan sampai bagaimana gitu, siapa aja yang datang gitu? Jadi rumah aman itu memang tempat sementara untuk mereka yang mengalami korban kekerasan ya, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan perdagangan orang gitu ya. Jadi siapa saja yang boleh masuk, semua perempuan atau anak, laki-laki kami belum terima. Baru saya mau mengamankan diri suster. Istri saya agak galak soalnya, saya mau ngamanin diri nih. Oke. Jadi di tempat kami baru menerima perempuan atau anak yang mengalami 3 kriteria itu. Lalu siapa yang boleh masuk? Siapa saja. Yang penting memang ya kami akan asesmen apakah dia memang sungguh mengalami kekerasan atau tidak. Karena banyak juga ternyata mereka mencari tempat tinggal sementara, tapi sebetulnya tidak sangat mengalami kekerasan gitu ya, sehingga kami asesmen dulu untuk itu. Lalu sesudah asesmen baru kami memutuskan, oke, kamu diizinkan untuk masuk ke rumah aman dengan syarat kami ada pembinaan, ada ini, apakah kamu setuju atau tidak. Lalu mereka akan tanda tangan, karena di rumah aman kan tidak hanya tidur dan makan, tetapi ada sejumlah program untuk membantu dia mengatasi persoalan itu. Kalau di bahasa hukumnya rehabilitas kayak mungkin Pak ya. Betul. Iya. Kan rehabilitasi bisa soal hukum. Jadi dia memang sedang melaporkan kasusnya ke entah LPH entah polisi lah ya, dan dia akan dikejar-kejar oleh pelakunya. Betul. Maka bertinggal di rumah kami sementara untuk sampai kasus itu selesai. Atau juga yang tidak mau melaporkan ke polisi, mereka menjalani terapi psikologi. Suster, saya mau nanya suster lagi nih. Ini terserah suster ya, mau jawab atau bagaimana, karena saya pernah dengar rumah aman ini menyediakan pelayanan juga bagi sahabat-sahabat perempuan yang sedang mengalami ketidaksengajaan. Apakah itu benar suster? Jadi di Jakarta ini dulu kami sejak tahun 48 mendirikan rumah untuk perempuan-perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan. Karena dulu itu kan tentara Belanda kan ditarik semua tuh. 48 itu, sehingga banyak perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh tentara-tentara itu dalam keadaan hamil. Maka kami mendirikan rumah untuk ibu-ibu ini. Dan sampai tahun 2018 kami masih menampung di Jakarta. Itu ya. Tapi sejak tahun 2018 kami bertransformasi menjadi rumah untuk korban kekerasan. Lalu ibu-ibu yang hamil di luar pernikahan kami fokuskan di Bantul. Jadi kalau misalnya mereka membutuhkan rumah aman karena mengalami kehamilan, masih ada rumah di Bantul. Atau di Jakarta ini ada beberapa tempat yang kami bisa merujuk juga. Iya. Ini yang menjadi kesedihan saya sih sebenarnya suster, karena sesuatu yang ketidaksengajaan seperti ini kan bukan sebuah keinginan, tapi karena ketidaktahuan atau kurangnya wawasan tentang seksualitas. Dan ini yang menjadi tabu karena ya Pak Roni ya, kita tuh tinggal di daerah Asia. Ini menjadi hal yang tabu, padahal sebenarnya ini perlu dibekali ke anak-anak supaya mereka itu lebih aware apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang sepantasnya dan tidak pantas mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menjadi sangat saya prihatinkan adalah ketika mengalami hal seperti tadi, itu bisa-bisanya yang disalahin tuh ceweknya. Wah, itu saya sangat pedih sekali, karena kan iya, kesalahannya nggak cuma di itu. Kalau cuma sendiri kan nggak mungkin jadi gitu ya suster ya. Kan ini terjadi karena ada dua hal gitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali bahwa mereka kayak
cowok kan wajar begini, cewek mah gini, lu bodoh sih dalam arti gitu. Ini sangat disayangkan karena kan menurut saya dia juga tetap manusia loh. Dia juga nggak berharap untuk hidup seperti ini. Dan ini yang saya bisa coba lemparkan ke Pak Roni. Apa tanggapannya Pak? Saya lihatnya ke suster tapi lemparnya ke Bapak nih. Saya bicara untuk anekdotnya begini. Saya bicara anekdotnya dulu. Iya. Lu boleh nakal, tapi jangan bodoh. Itu anekdot. Tapi untuk jawaban saya serius, tadi saya bilang juga, saya juga bukan seorang pria yang baik. Tapi bagaimana kita menciptakan hubungan itu menjadi baik gitu loh. Maksud saya, bagaimana sih kita berpacaran yang positif? Mungkin kalau di sekolah-sekolah Katolik ada tuh kalau tiap hari Jumat itu untuk pendidikan itu. Tapi kalau dulu kami di SMA negeri, sekolah negeri itu tidak ada. Tapi paling enggak kalau saya berpesan sih kita sebagai laki-laki tetap menyayangi wanita bukan untuk disayangi, untuk dijerumuskan, tapi menyayangi untuk dijaga. Wah, saya setuju banget tuh. Saya setuju banget. Ya, karena ya udahlah itu gak usah dirumungin ya. Karena saya juga udah gak bisa berkata-kata tentang kejadian itu karena ya saya cukup prihatin gitu. Karena bagaimanapun juga itu sesuatu yang salah gitu ibaratnya. Tapi tadi kan sampai menyinggung ke KDRT ya suster ya, sampai ada perceraian. Sedangkan di Katolik sangat keras sekali menentang perceraian. Gimana ini Pak Roni? Kok dari sisi hukum ada nih perceraian nih? Gimana nih Pak? Coba bisa dikasih penjelasan nggak Pak? Oke, saya kebetulan juga menampingi perceraian di orang-orang Katolik. Oke. Dan saya beberapa juga mengantar ke pengadilan atau klien saya juga ada beberapa yang Katolik. Itu saya lakukan bukannya saya mengingkari apa yang dipersatukan oleh Tuhan diceraikan oleh manusia. Oke. Ya, karena juga lawyer-lawyer Katolik juga saya tahu beberapa teman juga tidak mau memegang kasus perceraian. Kita tidak melihat memegang kasus perceraian yang pisah begitu. Tapi kami melihatnya adalah menyelamatkan manusia daripada tadi suster bilang juga kalau terjadi pertengkaran terus-menerus itu terjadi Mencelakai gitu ya. lebih membahayakan. Mengapa tidak kita itu? Karena juga kalau cuma dipisahkan saja seorang pria masih merasa itu istri saya. Jadi itu hak saya. Iya. Tapi kalau sudah ada lembaga yang memisahkan, itu seorang pria juga sudah tidak bisa bilang itu masih istri saya, tapi memang sudah terpisah. Jadi saya pribadi sebagai lawyer Katolik, saya terjun ke itu adalah salah satu sisinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Oh, jadi membuat mereka tuh terpisah secara negara ibaratnya gitu ya, supaya mereka itu tidak ada hubungan lagi yang mampu membuat si pria itu mencelakai keluarga ini begitu ya. Oke. Setuju. Saya sangat setuju kalau gitu. Tapi ini kan dari sisi hukumnya nih. Nah, coba kalau dari sisi gereja, suster memandangnya ini gimana kalau soal perceraian, suster? Itu tadi prinsipnya kalau pernikahan itu sudah membahayakan kehidupan, mungkin memang harus dipikirkan. Misalnya saja seorang suami yang terus-menerus utang. Wah, ini PR banget sih. Iya kan? Ini rumah pertama sudah terjual. Rumah kedua terjual. Apakah akan diteruskan? Sampai kapan saya kerja mati-matian hanya untuk kamu? Iya. Gitu ya. Lalu rumah yang ketiga? Apakah rumah yang ketiga akan terjual lagi? Gitu ya. Lalu ya akhirnya mereka memutuskan untuk mungkin lebih baik kita pisah secara hukum. Oke, tapi kalau secara gereja itu termasuk cerai nggak, suster? Tetap bercerai. Kan sakramennya tidak bisa. Oh, sakramen tidak bisa. Berarti tidak bisa. Berarti jatuhnya cuma pisah doang ya? Kecuali memang ada anulasi. Oh ya. Beberapa teman berhasil mendapatkan anulasi gitu ya. Jadi misalnya mereka sudah pisah 20 tahun. Oke. Lalu memang tidak ada kemungkinan suaminya akan lebih baik lagi. Oke. Lalu perempuan ini ada pria yang mencintai. Kan tidak mungkin pernikahan masih terikat dengan ini. Lalu
gereja Katolik menyediakan sarana mereka bisa dibebaskan dari dibatalkan pernikahannya. Berarti itu hitungannya bukan legalitas tapi hitungannya toleransi yang diberikan gereja kepada pernikahan tersebut. Toleransi juga, Bukan ya? Tetapi justru kemanusiaan itu. Oh. Iya. Iya, Jadi kalau sudah seorang perempuan hidup sendiri 20 tahun, suaminya, misalnya suami sudah punya anak cucu dengan perempuan yang baru itu, kan sudah tidak mungkin kembali juga. Sudah kacau sekali lah ibaratnya ya. Hah. Lalu ternyata ada pria yang mencintai dia dan dia merasa cocok dan sebagainya. Lalu ya beberapa yang saya dampingi, mereka dapat kemudahan untuk mendapat anulasi dan sekarang mereka baik-baik. Oke. Gitu ya. Kalau cuma gara-gara istri cerewet boleh dapat anulasi nggak, Suster? Itu kan proses kita berjalan itu. Ini Komentar, saya nggak komentar. soalnya banyak suster trennya tuker tambah katanya. Oke. Jangan ikutan trennya dong. Oh, iya. Aduh, perempuan ada yang udah marah nih. Kita lanjut. Oke. Oke, paling saya terakhir sebelum menutup saya pengen nanya dari pesan dari suster dan pesan dari Pak Roni masing-masing ya terhadap fenomena yang terjadi yang tadi adalah kekerasan anak di bawah umur, terus ada KDRT, ada perceraian, ada juga banyak hal lah tentang berarti ini kita bahas tentang hari ini relasi antara dua orang ini yang menyebabkan generasi ketiganya juga malah jadi hancur nih. Nah, bukan penjelasan tapi nasihat dan pesan Pak Roni sendiri dulu deh apa buat yang udah kita bahas hari ini. Ya, saya juga bukan seorang bapak yang baik ya. Maksudnya begini, saya juga seorang orang tua tuh proses belajar terus bagaimana kita mendidik anak. Yang penting itu adalah dialog kita terhadap anak dan terhadap istri berdialog itu bagaimana. Itu aja statement saya. Oke, berarti kuncinya komunikasi ya. Komunikasi. Diomongin ya, oke. Kalau dari suster sendiri, apa pesannya buat kami nih suster? Untuk tidak terjadi KDRT gitu ya? Atau Setelah suster melihat fenomena ini, apa nih yang pengen suster sampaikan kepada kami? kalau saya melihat mungkin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu. Sekarang ini perempuan makin berdaya, tapi ternyata kesetaraan baik dalam hubungan suami istri maupun dalam masyarakat masih belum terjadi kesetaraan. Jadi budaya masih sangat budaya patriarki ini masih sangat kental di masyarakat kita gitu ya. Iya. Nah, sehingga waktu masuk dalam perkawinan terkaget-kaget dua-duanya. Wah, ternyata Pernikahan tuh begini ya. Iya. Betapa sulitnya sekarang hidup dengan seorang perempuan yang kritis banget, yang tidak mau diatur, yang ini, lalu pertengkaran demi pertengkaran dan akhirnya masing-masing nggak tahan. Mungkin saya tidak tahu bagaimana memulai kesetaraan itu dari sejak remaja gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya waktu sudah menikah seorang pria sudah dewasa sudah terbentuk kan? Iya, benar. Dengan pola pikir yang sangat patriarkis gitu tuh ya. Tapi kalau sejak remaja, oh iya ya, itu bukan hanya tugasnya ibu nyuci piring, tapi bapak boleh ngapain aja. Yuk kita sama-sama. Misalnya sejak remaja sudah biasa begitu, mungkin loh akan menjadi lebih gampang nanti gitu ya. Lalu biasa ada kebiasaan untuk bisa berdialog dalam rumah baik. Itu dibiasakan sejak kecil. Jadi sekarang ini kamu mumpung anaknya masih kecil, sudah biasa berdialog antara suami istri, tapi juga melibatkan anak gitu ya. Iya. Nah, kamu mau makan apa? Itu kan berdialog kan? Iya. Anak biasa, aku nggak mau tempe, aku maunya ayam. Itu kan berdialog sama-sama itu ya. Jadi relasinya kebangun ya gitu ya suster ya. Dengan istri saya rasa juga mungkin berdialog ini menjadi, nah kalau mau belajar berdialog, tanya kepada yang pernah ikut MA itu. Kami para suster punya cara sendiri. Oke. Saja, Bian. Iya, oke. Saya biasanya penutup
pengen ngasih konklusi nih biasanya. Saya biasanya kalau penutup saya selalu ada rangkuman yang saya ambil. Tapi saya nggak mau ngerangkum dulu karena kita harus tutup dulu. Kita akan sambung ke part 2-nya bersama Cirosa. Oke teman-teman. Ini adalah akhir dari part 1 kami membahas tentang relasi KDRT dan fenomena yang terjadi di ruang lingkup Katolik. Nah tadi kita udah bahas dari sisi realitasnya yang terjadi. Nah sekarang nanti kita mau bahas dari sisi psikologisnya, sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap manusia ini bisa sampai terjadi karakter seperti ini. Tetap stay tune di tempat gua, kita tunggu video berikutnya. Bye bye, God bless. Tapi kalau balik ini adalah pilihanku atau enggak ya tergantung kita mau komit nggak dengan orang, kita mau menerima orang ini atau itu sebabnya kemudian diharapkan sebenarnya pada saat discovery